sini saya akan membahas tentang materi hak dan kewajiban suami dan istri. Suatu akad nikah yang berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya akan menimbulkan suatu akibat hukum hubungan suami dan istri. Akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin mengenai hak bersama suami istri. Terjadinya hubungan mahram semenda. Semenda adalah hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh suatu pernikahan. Terjadi hubungan mahram semenda yaitu istri menjadi mahram ayah, suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Demikian pula seorang suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Yang kedua yaitu terjadi hubungan saling waris-mewaris antara suami dan istri sejak terjadinya suatu akad pernikahan dilaksanakan. Istri berhak menerima warisan atas peninggalan suami, demikian pula suami berhak atas peninggalan seorang istri. Meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri, sebagaimana yang tergambar di Quran Surat An-Nisa ayat 12, yaitu yang artinya, dan bagimu suami istri, suami-suami seperdua jika dia mempunyai anak. Jika istri-istrimu tidak mempunyai anak, maka mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan, seorang wasiat. Mereka yang mereka buat atau dan dibayar utangnya. Pasti istri memperoleh 1/4 harta yang kau tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jika kamu punya anak, maka para istri mendapatkan 1/8 bagian dari harta tersebut. Dan setelah dibayar utang-utangnya. Jadi, jika kita mau membagikan suatu harta warisan, kita harus melunasi dulu utang-utang dari si mayat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan baik antara suami dan istri, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini, di Quran Surat An-Nisa ayat 19, yaitu memerintahkan, dan gaulilah istri-istrimu itu dengan baik mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri. Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Poin kedua mengenai hak-hak istri. Hak-hak istri yang dimaksud adalah hak seorang istri yang menjadi kewajiban seorang suami dapat bagi menjadi dua. Yang pertama berupa materi dan berupa hak kebendaan. Poin pertama, hak berupa materi. Ada beberapa. Yang pertama ada mahar atau mas kawin. Agama Islam mewajibkan pemberian mahar ini sebagai tanda atau simbol bahwa si suami ini memberikan penghargaan kepada istri yang telah bersedia menjadi pendamping hidupnya. Dan bahwa sejak kini, yaitu seorang suami memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri, serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua. Mahar adalah hak mutlak dari si istri sendiri. Tak seorang pun selain dirinya, baik suami sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarganya yang lain memiliki hak untuk menggunakan dalam keperluan ini. Jadi, mahar adalah pemberian suami kepada istri yang menjadi hak seorang istri. Kedua, nafkah. Pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya meliputi makanan, pakaian dalam rumah tangga. Ini merupakan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Kewajiban nafkah hanya dibebankan pada seorang suami, tidak dibebankan pada istri. Berdasarkan logika keadilan, di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Maka secara otomatis seorang suami memiliki satu kelebihan hak yang tidak dimiliki oleh seorang istri, yaitu hak menjadi pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga. Hal ini yaitu dalam firman Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka kepada seorang istri. Dengan demikian, maka jelas bahwa suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah pada istri. Sebagai imbalan dari kewajiban tersebut, dia berhak mendapatkan ketaatan sepenuhnya dari istri, dan ketaatan di sini dalam bingkai koridor syariat Islam.
Yang kedua adalah hak-hak bukan kebendaan. Hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya dapat disimpulkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan yang paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian itu kamu tidak menyukai mereka. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi maksud dari Quran Surat An-Nisa ayat 19 ini adalah jika seorang suami memberikan sesuatu kepada seorang istri, maka tidak boleh diambil kembali. Jika seorang istri itu berbuat keji yang nyata, maka ambillah kembali. Kemudian yaitu menggauli istri dengan mahrum dapat mencakup beberapa. Poin pertama, sikap menghargai, menghormati, dan perlakuannya baik, serta meninggalkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama akhlak. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian, kursus, kegiatan masyarakat, bacaan buku, dan lain sebagainya. Kedua, melindungi dan menjaga peran baik istri, nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri dari hal-hal kejahatan. Hal ini bahwa suami harus menutupi kesalahan seorang istri yang memang terdapat pada istri. Namun dalam menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian sebenarnya tidak a priori berkewajiban memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan. Poin ketiga adalah hak-hak suami. Yang dimaksud hak suami adalah hak suami yang wajib dipenuhi atau ditunaikan seorang istri hanya merupakan hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Yang pertama, hak ditaati. Kaum laki-laki berkewajiban memimpin kaum perempuan dalam suatu rumah tangga. Isi dari pengertian taat adalah yang pertama, istri supaya bertempat tinggal bersama suami yang telah disediakan suami. Kemudian, yaitu seorang istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat di rumah yang telah disediakan. Syarat-syaratnya yaitu suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar pada istri. 2. Rumah yang disediakan pantas untuk ditempati bersama istri. Ketiga, rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan istri. Keempat, suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang disediakan. Kemudian, berdiam diri tidak keluar kecuali dengan izin suami. Jika seorang istri akan keluar, maka harus mendapatkan izin dari seorang suami terlebih dahulu. Ketiga, tidak menerima masuknya seorang pun tanpa izin suami. Hal ini dimaksudkan agar ketenteraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram istri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangannya. Namun kalau bukan mahramnya, maka harus mendapat izin suami terlebih dahulu. Kedua, hak memberi pelajaran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami pada seorang istri bersikap membangkang, hendaklah nasihatnya secara baik-baik. Apabila dengan nasihat pihak istri belum juga mau taat, maka hendaklah seorang suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka.